Ya, teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai Hari Murtad di dunia Islam. Nah, ini teman-teman beritanya dari Cokro TV ditulis oleh Ade Armando. Teman-teman sekalian, saya tadi itu buka media sosial, khususnya di YouTube. Saya juga kaget ya, karena eh, satu mualaf yang bernama Agustan itu nggak baru lagi namanya ya, itu sudah populer bukan karena pintarnya, bukan karena baiknya, tetapi justru karena kejahatannya begitu ya, menghina Kristen bahkan memaki-maki agama Kristen. Dan di dalam unggahan di YouTube-nya itu dia menuliskan selamat Hari Mualaf ya, Hari Mualaf Indonesia kalau nggak salah tulisannya. Dan eh, Hari Mualaf itu sengaja dibuat untuk pada tanggal 25 Desember teman-teman, dan tanggal 25 Desember itu adalah hari raya orang Kristen untuk merayakan Natal. Dan saya yakin sekali penempatannya di tanggal 25 Desember itu ada unsur kesengajaan teman-teman, karena memang mereka-mereka ini anti terhadap perbedaan teman-teman ya. Mereka tidak suka terhadap perbedaan. Nah, di dalam berita ini justru Ade Armando juga mengecam perilaku seperti itu yang menempatkan Hari Mu'alaf sedunia ini pada tanggal 25 Desember. Dan Ade Armando menuliskan tulisan ini, artikel ini, Hari Murtad di dunia Islam. Waduh, bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita baca teman-teman. Ade Armando menuliskan, kemarin saya membuat video tentang Hari Mu'alaf sedunia. Saya mengecamnya karena para penggagasnya jelas sebenarnya sedang menghina umat Kristen. Nah, ini betul teman-teman ya. Kalau misalkan mereka menempatkannya pada hari yang lain ya itu tidak ada masalahnya. Nah, ketika mereka menempatkannya pada tanggal 25 Desember maka mereka itu sedang menghina umat Kristen teman-teman. Hari Mu'alaf sedunia ini baru-baru ini diadakan. Tapi tanggal yang dipilihnya adalah 25 Desember. Pemilihan tanggal itu pasti dilakukan dengan sengaja untuk melecehkan Kristen. Betul sekali ya, untuk melecehkan. Tepat di hari umat Kristen merayakan hari suci, mereka merayakan berpindahnya orang-orang Kristen masuk ke Islam. Kalau saja mereka mengadakan hari mualaf sedunia di tanggal lain, mungkin masih oke. Ya, betul, saya sependapat. Walau tetap terasa mengada-ngada, tapi dengan ditetapkannya pada tanggal 25 Desember sebagai Hari Mualaf Dunia, tak ada interpretasi lain yang layak disampaikan. Mereka memang membangkitkan kemarahan orang Kristen. Karena itu saya menganggap perayaan Hari Mualaf Sedunia ini sebagai tindakan yang bodoh dan jahat. Tapi kemudian saya mendapat kabar baru. Kalau di Indonesia adalah Hari Mualaf, di luar negeri ada Hari Murtad Sedunia. Nama Inggrisnya adalah World Apostasy Day. Arti apostasi ya murtad atau apostasi. Hari apostasi dunia ini diadakan oleh sebuah internasional yang terdiri dari 24 organisasi ex-muslim. Waduh, luar biasa ini kawan-kawan ya. Mereka menyatakan peringatan dilakukan sebagai pembelaan terhadap hak asasi manusia untuk berpindah atau meninggalkan agama, serta hak asasi untuk memiliki kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan. Tanggal 22 Agustus dipilih karena bertepatan dengan Hari PBB, memperingati korban tindak kekerasan berbasis agama dan keyakinan. Organisasi yang Organisasi yang bergabung antara lain adalah Dewan Ex-Muslim Inggris, Council of Ex-Muslim of Britain, serta kelompok sejenis dari negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, Amerika Utara, dan Pasifik. Di tahun pertama Hari Apostasi Dunia tahun lalu, aktivis hak asasi Maryam Namazie juga meluncurkan petisi yang ditandatangani ratusan ribu warga dunia. Petisi yang diterjemahkan dalam 13 bahasa itu antara lain mengeluarkan pernyataan yang meminta masyarakat dunia mengenang mereka yang menjadi korban hukum apostasi di seluruh dunia. Para penandatangan petisi juga meminta dicabutnya kriminalisasi terhadap mereka yang keluar dari agama dan dihapusnya hukuman mati pada mereka yang dianggap murtad dari negara-negara yang menerapkan syariah. Selain itu, ada pula seruan agar tidak ada lagi pelecehan,
ancaman dan tindak kekerasan oleh keluarga-keluarga apostasi. Terakhir, petisi itu mendukung penegakan prinsip kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan mengikuti deklarasi PBB tentang hak asasi manusia. Hari apostasi ini memang sebenarnya tidak dilakukan khusus untuk memperingati mereka yang murtad dari Islam. Namun memang tidak bisa dibantah, persoalan ancaman bagi kaum apostasi paling kuat dirasakan di dunia Islam. Wow, 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 ini betul teman-teman ya. Dalam dunia Islam, orang yang murtad nyawanya itu halal, darahnya halal ya. Dia sederajat dengan binatang, akhirnya dia dibunuh, bisa gitu. Di 12 negara dengan penduduk mayoritas muslim berlaku ancaman hukuman mati terhadap mereka yang keluar dari Islam. Ngeri kan? Di antara negara-negara yang menerapkan ancaman hukuman mati bagi mereka yang keluar dari Islam adalah Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldives, Mauritania, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Waduh, ini negara-negara ini teman-temannya ternyata ada Malaysia pula di dalamnya. Ini mereka akan membunuh orang-orang yang murtad dari Islam, teman-teman. Ngeri kan? Tidak ada kebebasan di sana. Di Pakistan, ateisme bisa dihukum mati. Di Saudi Arabia, ateisme disamakan dengan terorisme. Di sejumlah negara Islam yang tidak menerapkan hukuman mati seperti Bangladesh, mereka yang keluar dari Islam bisa dibunuh oleh kelompok-kelompok Islamis. Jadi sama dengan misalkan di negara Indonesia ini ya, kalau orang keluar dari Islam itu ya nggak apa-apa gitu. Tetapi resikonya adalah terhadap kelompok-kelompok tertentu. Nah, sama dengan orang-orang yang ada di Bangladesh ini. Saya rasa tidak ada negara lain di luar dunia Islam yang menerapkan hukuman berat serupa. Pindah agama mungkin tetap dianggap sebagai hal serius bagi kaum non-muslim, tetapi tidak ada yang sampai melibatkan hukuman mati. Di abad-abad pertengahan yang saya tahu, di banyak masyarakat Kristen juga berlangsung penyiksaan terhadap mereka yang pindah agama. Tapi itu adalah sejarah kelam di masa lalu. Di masa sekarang, pemuka agama sudah meninggalkan tradisi kuno tersebut. Ini yang belum terjadi di dunia Islam. Iya kan? Orang-orang Islam ini kadang-kadang yang radikal itu adalah orang-orang kuno sebetulnya teman-teman ya. Mereka itu tidak mau berubah, tidak mau maunya hidup di masa lalu terus ya. Seharusnya mereka ini nggak usah hidup di Indonesia karena di Indonesia ini adalah banyak perbedaan. Dalam hal ini umat Islam Indonesia memang bisa dibilang lebih toleran dibandingkan belahan dunia Islam lainnya. Tentu saja masih banyak orang Islam di Indonesia yang menganggap mereka yang keluar dari Islam sebagai kemurtadan yang tak bisa diterima. Tapi biar bagaimanapun di Indonesia, apostasi adalah hal yang diizinkan secara hukum. Di Indonesia tak ada hukuman mati bagi mereka yang murtad. Mereka yang murtad paling disesali, mungkin dijauhi oleh keluarga dan teman-teman, tetapi tetap berhak hidup. Bahkan seringkali walau di awal dimusuhi, tapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak kaum apostasi ini akhirnya diterima dengan baik. Jadi nasib kaum murtad di Indonesia masih lumayan lah. Tetapi sekarang pantaskah kita sejajarkan hari apostasi dunia ini dengan hari malam sedunia? Saya rasa tidak. Hari apostasi sedunia ini adalah semacam gerakan protes terhadap penindasan yang secara jelas dan nyata terjadi pada mereka yang keluar dari Islam. Ini jelas ya teman-teman ya, keluar dari Islam bukan keluar dari Kristen ya. Karena memang dalam dunia Islam itu terjadi semacam itu teman-teman. Dunia Kristen di mana sekarang yang membunuh? Nggak ada teman-temannya. Hanya di negara-negara yang disebutkan di atas yang melakukan itu. Dan ini adalah penindasan yang tidak main-main. Mereka yang murtad memang bisa dibunuh dan disiksa. Ngeri kan? Dan pembunuhan ini dilakukan atas nama hukum yang secara sah berlaku. Jadi penindasan HAM terhadap mereka yang keluar dari Islam bukan hanya dilakukan oleh kaum radikal dan ekstrem, melainkan juga oleh negara. Karena itulah gerakan Hari Apostasi Dunia ini lahir. Mereka tidak menghina, tidak mengejek, dan tidak melecehkan agama. Yang mereka protes adalah kebiadaban yang dilakukan atas nama agama. Mereka tidak menuduh agama salah. Tetapi kalaupun sebuah agama menyatakan perpindahan agama adalah salah, itu tidak bisa diikuti dengan hukuman pidana, apalagi hukuman mati terhadap mereka yang melanggar ajaran agama itu. Hari Apostasi di dunia wajar lahir karena begitu banyaknya kasus kezaliman terhadap mereka yang berpindah agama. Karena itu, gerakan Hari Apostasi Dunia layak dilihat sebagai gerakan perjuangan hak asasi manusia. Tujuan jangka panjangnya adalah dihapuskannya semua hukum dan peraturan dan praktik sosial yang menindas hak asasi manusia untuk pindah agama. Ada sesuatu yang luhur dan yang diperjuangkan gerakan itu. Adapun hari mualaf sedunia tidak ada sebuah gagasan substantif yang mendasarinya.
mereka tidak mengangkat persoalan HAM apapun. Mereka hanya ingin menghina agama lain. Dan itu sama sekali tidak layak diterima. Jelas ya teman-teman, hari apostasi itu jelas tujuannya, jelas manfaatnya. Mereka punya dasar logika yang jelas sehingga berdiri organisasi itu. Nah, kalau kita memperhatikan Hari Mualaf Indonesia ini, Hari Mualaf Dunia ini, apa dasarnya? Apa sesuatu yang mereka perjuangkan, teman-teman? Tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Mana ada di Indonesia ini orang yang meninggalkan Kristen di penjara. Nggak ada. Kalau polisi nggak cepat nangkap-nangkap orang-orang yang pindah dari Islam ke Kristen itu sudah dibunuh itu di Indonesia ini. Tapi orang yang pindah dari Kristen ke Islam mana ada di penjara. Biarin aja. Itu lihatlah ya Waluni masih berkeliaran. Lihatlah Gustan masih berkeliaran bahkan menghina balik Kristen. Tidak ada di dalam kekristenan menghukum, membunuh, menindas, tidak ada teman-teman. Kalaupun mungkin kalau direnungkan ya sayang aja gitu pindah. Tapi untuk bertindak lebih jauh daripada yang mereka seperti yang mereka lakukan tidak ada di dalam kekristenan teman-teman dan hanya ada dalam dunia mereka. Apa pendapat teman-teman tentang hal ini? Mari sama-sama kita berikan komentar kita. Sampai di sini video kita, Tuhan berkati ya.